Lawang Sewu merupakan destinasi wisata yang ada di kota Semarang. Tepatnya berada di sebelah timur Tugu Muda Semarang. Gedung tua yang sudah terkenal di kota Semarang merupakan cikal bakalnya perkereta apian 116 tahun dan menjadi saksi bisu ketika Angkatan Pemuda Kereta Api melawan tentara Jepang pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Lawang Sewu pertama kali dibangun pada tahun 1904 dan gedung ini dulunya merupakan kantor perusahaan kereta api milik Belanda yaitu Nederlands Indische Spoorweg-Maatschappij, yang pada masa itu jalur yang dibangun menghubungkan Semarang, Solo dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Pembangunan gedung ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu mulai dari tahun 1904 hingga 1907. Pembangunan Lawang Sewu Semarang ini melibatkan dua orang arsitek yaitu Prof. Jacob F. Klinghammer dan Bechkendak, keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Pada awal pembangunan, gedung yang pertama kali dibuat adalah bangunan percetakan dan bangunan penjaga. Kemudian dilanjutkan perluasan sekitar pada tahun 1916 hingga 1918 dengan menambah jumlah bangunan dan ruangan. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya, jumlah pintunya 342 buah. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Bangunan Lawang Sewu dengan nama lain Head Kantor van de Nederlands Indische Spoorweg-Maatschappij. Awalnya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di stasiun Semarang. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat, mengakibatkan bertambahnya personil teknis dan tenaga administrasi. Pada akibatnya kantor bis di stasiun Samarang tidak lagi memadai. Berbagai solusi dilakukan antara lain menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai solusi sementara yang justru menambah tidak efisien. Apalagi letak stasiun Samarang berada di dekat rawa sehingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Maka, diusulkanlah alternatif lain, membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lahan yang pada masa itu berada di pinggir kota berdekatan dengan kediaman residen. Letaknya di ujung Bojongweg Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Bojongweg dan Samarang Narkendalaweg. Pada tanggal 15–19 Oktober tahun 1945 Lawang Sewu menjadi saksi bisu ketika Angkatan Pemuda Kereta Api melawan tentara Jepang pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Dalam peristiwa tersebut setidaknya ada belasan pemuda gugur dalam pertempuran ini, dan dimakamkan tepat di halaman gedung. Namun kini jenazah para pemuda tersebut sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Dalam catatan sejarah, Lawang Sewu, setelah kemerdekaan pernah dipakai sebagai kantor jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer, Kodam 4 Diponegoro, dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Namun saat ini kepengurusan Lawang Sewu kembali ke tangan PT KAI. Sekian lama tak terurus, PT KAI selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran bangunan. Hal ini dirasa penting karena nilai sejarah Lawang Sewu sangatlah tinggi. Maka dari itu bangunan ini perlu dilestarikan agar tak usang digerus zaman. Kini Lawang Sewu hadir dengan nuansa yang cantik. Tidak ada lagi lantai yang kotor dan cat yang terkelupas. Yang kita temui hanyalah bangunan megah dengan arsitektur unik bergaya Belanda, dilengkapi dengan taman-taman yang indah. Hal inilah yang membuat Lawang Sewu kini ramai dikunjungi oleh warga, bahkan banyak pasangan muda-mudi yang berfoto di sini atau menjadikannya lokasi foto prewedding. Nah sobat-sobat sekalian, jika kalian di Semarang sempatkan untuk mengunjungi gedung tua ini,
Tentunya, jika kondisi bumi kita sudah membaik,